Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita akan membahas materi tentang menyambut usia balik. Adapun capaian pembelajaran pada fase B elemen fikih adalah menganalisis ketentuan puasa, sholat Jumat, dan sholat sunnah sehingga mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik, mampu menganalisis konsep balik serta tanggung jawab yang menyertai dengan baik dan benar, sehingga bisa dijadikan landasan dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, memahami makna usia balik sehingga bisa diketahui fase perkembangan manusia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi tanda-tanda usia balik dalam kajian ilmu fikih sehingga bisa dijadikan acuan dalam menghadapi usia balik perspektif agama Islam. Yang ketiga adalah mengidentifikasi tanda-tanda usia balik perspektif ilmu biologi, sehingga bisa dijadikan wawasan terkait fase kehidupan manusia. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi kewajiban yang menyertai usia balik, sehingga timbul sikap keberhati-hatian serta ketaatan dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Balik secara bahasa artinya sampai, sedangkan secara istilah merupakan fase di mana seseorang telah mencapai tahap kedewasaan bagi seorang muslim, yang mana laki-laki ditandai dengan keluar mani atau mimpi basah, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haid atau menstruasi. Dan di sini kita akan membahas tanda-tanda haid dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Ilmu fikih berarti bersumber dari para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi bersumber dari hasil kajian para ilmuwan biologi. Kedua ilmu ini saling melengkapi dan kedua-duanya sama-sama bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang pertama adalah tanda-tanda usia balik dalam kajian ilmu fikih. Seperti yang kita tahu, ilmu fikih merupakan ilmu yang membahas tentang hukum Islam. Di dalamnya terdapat bahasan tentang tata aturan beribadah, baik yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara salah satu pokok bahasan ilmu fikih adalah tanda-tanda usia balik. Baik, tanda memasuki usia balik yang pertama dalam pandangan ilmu fikih adalah mimpi basah. Mimpi basah merupakan keadaan di mana seseorang mengeluarkan cairan sperma atau air mani pada saat tidur. Hal ini sebagai akibat dari adanya timbunan sperma di kantung sperma. Mimpi basah umumnya terjadi pada anak laki-laki, namun tidak menutup kemungkinan terjadi juga pada anak perempuan. Orang yang mengalami mimpi basah maka ia sedang berhadas besar atau biasa disebut dengan junub. Tanda yang kedua yakni haid. Jika tadi mimpi basah bisa terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan, maka haid ini hanya bisa terjadi pada anak perempuan saja. Dalam pandangan ilmu fikih, haid secara bahasa merupakan sesuatu yang mengalir, sedangkan secara istilah merupakan darah yang terjadi pada wanita secara normal, bukan disebabkan oleh adanya penyakit tertentu, ataupun bukan disebabkan oleh adanya kelahiran ataupun keguguran. Yang ketiga adalah sempurna berusia 15 tahun berdasarkan dari perhitungan kalender Hijriah.
Jadi, baik laki-laki maupun perempuan yang telah mencapai usia 15 tahun dalam hitungan kalender Hijriah, maka ia secara otomatis memasuki usia balik, meskipun ia tidak mengalami tanda-tanda balik lainnya seperti mimpi basah atau haid. Dalam kajian ilmu fikih, orang yang mengalami mimpi basah dan haid berarti ia sedang berhadas besar, sehingga terhalang baginya untuk melakukan ibadah tertentu. Maka, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah-ibadah seperti sholat dan mengaji, seseorang terlebih dahulu harus melakukan yang namanya mandi wajib atau mandi besar. Baik, setelah mempelajari tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih, sekarang kita akan membahas tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu biologi. Seperti yang kita tahu, ilmu biologi merupakan ilmu yang membahas tentang makhluk hidup, baik manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Di antara salah satu pokok bahasan ilmu biologi adalah tahap-tahap perkembangan manusia. Di antara salah satu tahap perkembangan manusia adalah fase remaja ataupun pubertas. Tanda balik yang pertama adalah yang terjadi pada anak laki-laki. Seperti yang kita tahu, laki-laki memiliki hormon testosteron. Hormon ini berguna untuk menghasilkan sperma di dalam testis. Hormon ini juga mengatur hadirnya tanda-tanda seksual sekunder yang ditandai dengan adanya perubahan fisik. Perubahan fisik ini meliputi wajah yang ditumbuhi kumis, jenggot, dan jambang. Selain itu, tumbuh juga rambut alat kelamin dan rambut ketiak. Badan kelihatan lebih kekar dan berotot, tumbuh jagun, dan suaranya terdengar lebih berat. Pertumbuhan badan bertambah cepat dan cepat besar. Gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak. Selain itu juga mempengaruhi kondisi mental seorang laki-laki, di mana anak laki-laki cenderung lebih cuek dari anak perempuan. Selanjutnya adalah tanda-tanda yang terjadi pada anak perempuan. Seperti yang kita tahu bahwasanya perkembangan pada anak perempuan dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berguna untuk mematangkan ovum dan mengatur perkembangan seksual sekunder. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik pada perempuan, di mana perubahan itu antara lain terjadi pada pinggul dan payudara yang mulai membesar, tumbuh rambut pada alat kelamin dan ketiak. Hormon estrogen juga menyebabkan kulit perempuan lebih halus dibandingkan laki-laki. Selain itu, perempuan juga akan mengalami masa menstruasi atau haid. Haid merupakan gugurnya sel telur karena tidak dibuahi sperma bersama dengan lapisan dinding rahim. Peristiwa ini ditandai dengan keluarnya darah melalui alat kelamin perempuan. Haid biasanya terjadi selama 28 hari sekali. Jadi, jika kalian telah memasuki remaja dan mengalami menstruasi, jangan takut ya, karena ini merupakan peristiwa biasa pada perempuan. Hormon progesteron dan estrogen juga dapat mempengaruhi perkembangan mental perempuan. Hormon ini mempengaruhi perempuan menjadi cenderung lebih mendahulukan perasaan, ingin dimanja, ingin diperhatikan. Apabila perempuan menghadapi suatu masalah juga dia akan lebih mudah untuk mengadu, menangis, dan menyesali diri. Perubahan fisik antara lain pertumbuhan badan bertambah cepat, gerak menjadi lebih aktif, nafsu makan meningkat, makan lebih banyak, dan suara menjadi lebih merdu. Baik, setelah kita mempelajari tanda-tanda usia balik baik dari kajian ilmu fikih maupun kajian ilmu biologi, sekarang kita akan bahas kewajiban setelah usia balik. Bila kalian telah mengalami tanda-tanda balik, berarti kalian telah disebut sebagai mukallaf. Apa sih mukallaf itu? Mukallaf merupakan orang dewasa yang wajib menjalankan hukum agama. Semua aturan agama wajib kalian laksanakan atau kalian taati, baik dalam aturan akidah, ibadah, maupun akhlak. Karena pada usia balik ini seluruh perbuatan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal baik akan mendapatkan pahala dan amal buruk akan mendapatkan dosa.
Kewajiban yang pertama yakni menegakkan sholat. Seperti yang kita tahu, sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang melaksanakan sholat, berarti sesungguhnya ia telah menegakkan tiang agama. Sebaliknya, barang siapa yang tidak melaksanakan sholat, sesungguhnya dia telah meruntuhkan tiang agamanya. Kewajiban yang kedua yakni menutup aurat. Seperti yang kita tahu, aurat merupakan bagian tubuh yang harus ditutupi sesuai dengan ketentuan syariat. Bagi seorang laki-laki, auratnya adalah anggota badan antara pusar hingga lutut. Sedangkan bagi anak perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Kewajiban selanjutnya adalah kewajiban untuk menuntut ilmu atau mencari ilmu. Seperti yang kita tahu bahwasannya orang yang telah memasuki usia balik, maka dia sudah dikenai hukum syariat, sehingga ia harus mengetahui mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang diperintahkan harus dilaksanakan, mana yang dilarang harus ditinggalkan. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kali ini berdasarkan dari tujuan yang telah kita tetapkan adalah yang pertama, usia balik merupakan fase di mana seseorang mulai mencapai tahap kedewasaan dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yang kedua, tanda masuknya usia balik dalam ilmu fikih adalah mimpi basah, haid, dan mencapai usia 15 tahun dalam hitungan kalender Hijriah. Yang ketiga, tanda masuknya usia balik dalam ilmu biologi pada laki-laki dipengaruhi oleh hormon testosteron, sedangkan pada perempuan dipengaruhi oleh hormon progesteron dan estrogen. Dan yang terakhir adalah di antara kewajiban dalam usia balik adalah menegakkan sholat, menutup aurat, serta mencari ilmu. Demikian tadi tanda-tanda usia balik baik dalam kajian ilmu fikih maupun kajian ilmu biologi serta segala kewajiban yang menyertainya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat terutama dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.